Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Salam, terpuji-pujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan. Bapa Yahweh, Yeshua, Al-Masih Elohim, Yesus Kristus, firman yang hidup, yang menopang setiap makhluk. Jika kita boleh hidup, boleh bernapas, sampai pada hari ini, semua oleh karena anugerah, kasih, berkat Tuhan yang senantiasa melimpahi kita, sehingga kita boleh kuat menjalani hari-hari yang gelap, penuh dengan badai, penuh dengan topan, terjal bukit-bukit kehidupan di dalam dunia tipu-tipu, dunia panah yang penuh dengan tipu daya. Jika kita tidak hidup di dalam dimensi mata rohani ilahi, maka kita akan tertipu dan kita akan dibawa arus untuk hidup di dalam tipu daya iblis, yaitu penguasa-penguasa kerajaan angkasa yang bekerja di dalam setiap orang-orang durhaka, yaitu manusia dalam kedagingan, hawa nafsu, keinginan daging untuk hidup dalam kesenangan pesta pora, memuaskan hawa nafsu birahi, hawa nafsu keangkuhan hidup, sehingga mereka jatuh dalam berbagai macam-macam pencobaan yang membinasakan jika tidak bertobat dengan segera, hidup merendahkan hati, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, maka kebinasaan dan hidup dalam kegelapan, baik di bumi maupun di dunia yang akan datang. Saudara terkasih, kita bersyukur pada hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan harus merendahkan hati, merendahkan diri, sebab kita adalah anak-anak Tuhan, di mana kita menjadi bejana, menjadi kaki dian, di mana Yesus Kristus Tuhan berdiri di atas kaki dian dengan memegang bintang, ketujuh bintang di atas tangannya, yaitu Roh Allah itu sendiri. Saudara terkasih, yaitu firman yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang benar, yang memegang kunci Daud. Jika ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Jika ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan telah hidup kembali, bangkit untuk selama-lamanya hidup, untuk berkuasa dan memerintah bangsa-bangsa. Saudara terkasih,
Kita bersyukur pada hari ini apapun keadaan kita. Mari kita saudara terkasih, di akhir zaman ini kita harus hidup merendahkan hati, merendahkan diri. Kita boleh dengan bertekun di dalam iman, dalam firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan di dalam doa terima firman Tuhan, sehingga kita boleh dibangun menjadi gereja Tuhan yang kudus, yang oleh karena roh Allah ada di dalam kita. Saudara terkasih, sehingga kita menjadi gereja yang kudus, gereja yang saudara terkasih, di mana Yesus Kristus memerintah di hati kita. Yesus Kristus yang memegang ketujuh bintang, yaitu ketujuh roh ada di tangannya, yaitu roh Bapa, roh hikmat, roh pengertian, roh mengajar, roh keperkasaan, roh pengenalan, dan roh takut akan Tuhan. Saudara terkasih, jika kita menjadi kaki dian di mana Yesus Kristus berdiri di roh hati kita, memenuhi hati kita, saudara terkasih, kita menerima tujuh roh Allah yang ada di tangan Yesus Kristus, yaitu tujuh bintang, yaitu tujuh roh Allah itu sendiri, sehingga kita disempurnakan untuk serupa segambar dengan Yesus Kristus, Tuhan yang memegang ketujuh roh itu, yaitu roh Bapa, roh hikmat, roh pengertian, dan roh menasihati, roh keperkasaan, dan roh pengenalan, dan roh takut akan Tuhan, yaitu roh malaikat-malaikat yang bekerja di hati, di hidup setiap manusia. Saudara terkasih, pada hari ini, siang hari ini, saya akan berbagi-bagi firman agar kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan dalam kasih karunia-Nya, agar kita bertumbuh dan kita menjadi gereja-gereja Tuhan yang kudus, di mana ada roh Allah berdiam di dalam kita. Saudara terkasih, dengan merendahkan hati, merendahkan diri. Tanpa kerendahan hati, tanpa kerendahan diri, kita tidak layak di hadapan Tuhan. Saudara terkasih, karena malaikat Tuhan yang senantiasa menyembah dan memuji di tahtanya, karena kesombongan yang sungguh, ia dilemparkan ke jurang maut di tempat yang gelap. Saudara terkasih, apalagi kita tanpa kerendahan hati, tanpa takut akan Tuhan, bagaimanakah kita boleh masuk dalam kerajaan Tuhan, di tahtanya yang kudus, yang maha kudus, maha kuasa, maha tinggi. Saudara terkasih, mari saya akan berbagi firman di Wahyu 4 ayat 3. Firman Tuhan. Firman Tuhan adalah firman yang hidup dan berkuasa. Kita harus mendengar, sebab inilah makanan rohani kita yang memberikan kita pertumbuhan agar kita menjadi gereja yang kudus, yang di mana ada roh Allah berdiam di hati kita. Firman Tuhan, dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan jamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal, dan di tengah-tengah tahta itu dan di sekeliling ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk pertama sama seperti singa,
makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Kita lompat, saudara terkasih, kalau dibaca terlampau panjang. Dan saudara terkasih, makhluk-makhluk itu memuji Tuhan siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Yang kudus, yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selamanya, maka tersungkurlah ke 24 buah tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Saudara terkasih, firman Tuhan, saudara terkasih, bahwa saudara terkasih, keadaan di kerajaan Tuhan itu, saudara terkasih, ditata Tuhan itu, saudara terkasih, gilang gemilang, saudara terkasih, bercahaya, saudara terkasih, bersinar, saudara terkasih, seperti batu kristal, seperti batu jamrud, saudara terkasih, penuh dengan gilang gemilang, penuh cahaya, saudara terkasih, yang melingkupi tahta itu, saudara terkasih, yang duduk di atas tahta itu penuh dengan gilang gemilang, seperti batu kristal, seperti jamrud, penuh dengan kemuliaan, saudara terkasih, dengan pelangi, warna pelangi melingkupinya, saudara terkasih, penuh dengan kemuliaan, saudara terkasih, penuh dengan kekudusan, saudara terkasih. Dan dari tahta itu keluar 7 kilat dan guru dan obor api, saudara terkasih. Itulah ketujuh roh Allah yang diperintahkan untuk ke bumi, saudara terkasih. Dan di sekeliling tahta itu ada 24 tahta yang diduduki oleh para tua-tua dengan bermahkotakan emas, saudara terkasih. Dan di depannya, saudara terkasih, ada kristal, saudara terkasih, yang sungguh bersinar, bercahaya. Dan di tengah-tengahnya ada 4 makhluk, saudara terkasih, yang mempunyai 6 sayap dan mempunyai mata di mana-mana, baik di depan maupun di belakang, yang mempunyai wajah seperti singa, seperti lembu, seperti raja wali, saudara terkasih, dan seperti anak manusia. Itulah malaikat-malaikat sarafin, saudara terkasih, yang senantiasa memuji-muji Tuhan baik siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Setiap kali malaikat-malaikat itu memuji, menyembah Tuhan, para tua-tua itu sujud menyembah, saudara terkasih, menyembah Tuhan dengan mencampakkan mahkota emas yang ada di kepalanya, sujud menyembah Tuhan, saudara terkasih, dan berkata, "Bagi Dialah segala pujian, hormat, dan kuasa, yang telah menciptakan langit dan bumi, dan oleh karena kehendak-Nya semuanya itu ada." Itulah suasana sorgawi, saudara terkasih, di mana kita di sana, kita hanya menyembah, memuji, saudara terkasih, hidup di dalam kerendahan hati, saudara terkasih, tidak ada keangkuhan, kesombongan. Kita memuji dan menyembah Tuhan dengan tersungkur, saudara terkasih, mencampakkan mahkota yang ada di kepala kita, saudara terkasih, seperti tua-tua itu mencampakkan, yaitu para tua-tua itu adalah para tua-tua yang ada di perjanjian Taurat maupun di perjanjian baru, saudara terkasih. Mereka menyembah Tuhan, saudara terkasih. Kita, saudara terkasih,
yang adalah manusia debu tanah, saudara terkasih, kita akan datang ke sana, masuk di dalam perayaan dalam kerajaan surga itu dengan memakai pakaian putih, saudara terkasih, yaitu pakaian yang telah dicuci dengan darah anak domba, saudara terkasih. Baik dari kaum, dari bangsa, dari kaum dan bahasa, dengan jumlah yang berlaksa-laksa, saudara terkasih, dan beribu-ribu malaikat, berlaksa-laksa malaikat dengan tidak terhitung jumlahnya memuji menyembah Tuhan, saudara terkasih. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang masuk di dalam tahta itu akan menyembah memuji Tuhan siang dan malam. Tak ada lagi air mata, tak ada lagi tangis, saudara terkasih, rasa sakit, sebab anak domba itulah yang memimpin kita berjalan di air yang tenang, memberikan kita kelegaan, menghapus air mata kita, tak ada lagi sakit dan air mata. Dan kerja kita di sana, saudara terkasih, memuji dan menyembah Tuhan seperti para tua-tua, seperti para malaikat-malaikatnya, memuji Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang oleh karena kehendaknya semuanya ada. Sebab itu, saudara terkasih, sebagai kita anak manusia, jangan kita menjadi sombong, hancurkan segala kesombongan, saudara terkasih. Sebab jika kita hendak hidup di dalam perkenanan Tuhan, hidup masuk dalam hadirat Tuhan, hidup di dalam, masuk dalam kerajaan surga, saudara terkasih, dalam melayani, menyembah, memuji Tuhan, kita harus memulainya, saudara terkasih, di dunia ini, saudara terkasih. Kita harus merendahkan hati, merendahkan diri. Kita harus memuji, menyembah Tuhan kita dengan bertekuk lutut, dengan kerendahan hati, saudara terkasih, dan kita minta roh Tuhan agar memenuhi kita, yaitu roh Bapa, roh hikmat, roh pengertian, roh menasihati, roh keperkasaan, roh pengenalan, dan roh takut akan Tuhan, saudara terkasih. Itulah yang membaharui kita, yang menyempurnakan kita, saudara terkasih, dengan cara kita membaca firman Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan, hidup dengar-dengaran akan firman Tuhan, merendahkan hati, merendahkan diri, saudara terkasih, senantiasa. Saudara terkasih, mari kita yang hidup di dalam daging, hidup di dalam hawa nafsu, kesombongan, keangkuhan diri yang ada selama hidup di dunia ini, kita merendahkan hati, merendahkan diri, kita terima dan buka hati untuk firman Tuhan. Kita mengakui segala dosa kita, saudara terkasih, sebab oleh kasih karunia kita dibenarkan, saudara terkasih, bukan karena kekuatan gagah kita, tetapi dosa itu menghambat dan menghalangi kita, saudara terkasih. Sebab itu kita harus mengaku dosa dan pelanggaran kita. Kita merendahkan hati, merendahkan diri, saudara terkasih. Senantiasa hati kita memuji-muji Tuhan, bermazmur, tinggikan nama Dia di tempatnya yang kudus, saudara terkasih. Dan biarlah di akhir zaman ini, saudara terkasih, kita sebagai anak-anak manusia, apapun keadaan kita, Tuhan tidak memandang rupa, tidak memandang kekuatan kita ataupun penampilan kita, tetapi Tuhan itu memandang hati kita yang dalam. Ia menguji hati dan batin kita, saudara terkasih, sebagai agar dijadikan tempat menjadi kaki dian Tuhan, di mana Ia berdiri dengan memegang di tangan kanannya 7 bintang, yaitu 7 roh Allah, saudara terkasih, yang diperintahkan untuk melayani setiap anak manusia, saudara terkasih. Bukankah malaikat itu adalah roh yang ditugaskan untuk melayani manusia,
Itulah firman Tuhan, saudara terkasih. Sebab itu mari kita merendahkan hati, merendahkan diri, terima firman Tuhan, terima roh Allah. Saudara terkasih, biarlah hidup kita dibaharui hari demi hari oleh firman Tuhan, sehingga kita bertumbuh, kita menjadi bait Allah yang kudus, gereja Allah yang kudus, di mana roh Allah itu bertata di hati kita, menguasai hati, pikiran, jiwa kita, sehingga kita dipimpin di dalam roh dan kebenaran. Kita hidup di dalam takut akan Tuhan, kita hidup di dalam hikmat Tuhan, hidup di dalam pengertian, dan hidup di dalam keperkasaan, hidup dalam pengenalan akan Tuhan, dan hidup di dalam takut akan Tuhan. Saudara terkasih, biarlah apapun keadaan kita, jika Tuhan memenuhi kita oleh firman-Nya, oleh napas hidup yang Tuhan berikan bagi kita oleh roh-Nya, sehingga kita boleh mengenal Tuhan lebih lagi oleh firman-Nya yang senantiasa mengajar, menasihati, menunjukkan kesalahan, merubah tingkah langkah kita, menuntun kita ke jalan yang benar. Saudara terkasih, sehingga firman Tuhan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Jangan khawatir, jangan ragu, jangan bimbang. Apapun keadaan kita, kasih Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya tidak berkesudahan. Rahmat-Nya selalu baru setiap hari, setiap pagi kita rasakan. Kita yang lemah dikuatkan, yang letih dihiburkan, yang terikat, yang terbelenggu dilepaskan dan dibebaskan, kita yang sakit disembuhkan. Sampai di sini firman ini, saudara terkasih, dan biarlah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kita hari ini, sekarang sampai Maranatha. Shalom.